Om Swastiastu. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Imade Pasya Aryadana, perwakilan dari Gugus 1. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Perjalanan Kisah Resi Walmiki. Dikisahkan pada zaman Tirtayuga, hiduplah seorang maharsi yang sangat termasyhur. Resi Pracetasa nama beliau. Beliau bertempat tinggal di sebuah pesraman yang indah dan asri yang berada di tepi sungai Gangga. Beliau hidup bersama seorang putranya yang bernama Ratnakara. Suatu ketika, Ratnakara bermain di tengah hutan dan tak disadari, Ratnakara bermain jauh dari pertapaan ayahnya. Matahari pun sudah mulai terbenam di ufuk barat. Ratnakara menjadi bingung dan panik. Dia menangis sambil menjerit-jerit memanggil nama ayahnya. Suara teriakan Ratnakara membahana di tengah hutan dan didengar oleh seorang pemburu yang bernama Nisada. Nisada pun mencari sumber suara itu dan didapati Ratnakara yang sedang menangis terseduh-seduh. Nisada pun menghampiri Ratnakara dan berkata, "Anakku, mengapa engkau menangis sendirian di tengah hutan seperti ini?" Ratnakaranya terdiam dan ketakutan. Nisada pun kembali memuji Ratnakara. "Anakku, janganlah engkau takut. Ikutlah dengan bapak. Tidak baik di tengah hutan sendirian seperti ini. Nanti kamu bisa dimangsa binatang buas." Ratnakara pun mengikuti ajakan Nisada sang pemburu itu. Seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa Ratnakara sudah memasuki masa berumah tangga. Ia dikaruniai banyak anak dan seorang istri yang baik hati. Mereka adalah satu keluarga yang rukun dan bahagia. Suatu ketika, keluarga Ratnakara mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Hewan buruan semakin sulit untuk didapat, bahkan tidak mencukupi kehidupan rumah tangga keluarga Ratnakara. Ratnakara berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat. Dia mendapatkan ide dan berkata, Aku harus merampok siapa saja yang kutemui." Begitulah seterusnya kehidupan Ratnakara dari seorang pemburu sampai akhirnya menjadi seorang perampok. Suatu ketika, tersebutlah Resi Narada sedang melakukan perjalanan sucinya dengan bawa wina dan menggendong bungkusan kecil sambil tak henti-hentinya menyebutkan, "Puji Sri Rama, puji Sri Rama, puji Sri Rama." Begitulah yang diucapkan oleh Resi Narada secara berulang-ulang tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Resi Narada kelelahan dan kurang konsentrasi menyebutkan kata Rama. Yang seharusnya diucapkan Rama berubah menjadi Mara yang artinya bahaya. Tak berselang lama, Ratnakara muncul dari balik semak-semak dan menggertak Resi Narada sambil mencoba mengambil barang-barangnya. Resi Narada tak bergeming sedikit pun dan malahan tersenyum sambil berkata, "Anakku, aku hanya mempunyai wina dan bungkusan kecil ini. Kalau engkau menginginkannya, ambillah anakku, ambillah. Tapi sebelum kau mengambil barangku, apakah engkau tahu perbuatan yang kau lakukan ini perbuatan dosa, anakku?" Ratnakara menjawab, "Tak peduli dengan dosa. Yang penting anak dan istriku bisa makan." Resi Narada kembali berkata, "Nah, sekarang tanyakanlah kepada anak dan istrimu, apakah mereka senang memakan makanan dari hasil merampok dan memakai perhiasan dari hasil merampok, anakku. Aku akan menunggu di sini. Kalau engkau tidak percaya, ikatlah aku di pohon ini, anakku, sebentar engkau menanyakannya." Ratnakara pun tidak membuang-buang waktu. Dia langsung mengikat Resi Narada di sebuah pohon besar dan langsung berlari menuju tempat istrinya. Sesampainya di tempat istrinya, Ratnakara berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah engkau tahu makanan yang selama ini kau makan dan perhiasan yang selama ini kau pakai berasal dari mana?" Sang istri menjawab dengan yakinnya, "Tentu saja dari hasil berburumu, suamiku." Ratnakara tersentak dengan jawaban sang istri yang lembut dan berkata, Tidak istriku. Semua itu adalah asal dari merampok, istriku.
Setelah mendengar kata-kata Ratnakara, sang istri marah dan berkata, Dasar semacam apa kamu? Aku tidak suka punya suami sepertimu. Pergi. Setelah mendengar kata-kata sang istri yang histeris, Ratnakara berlari menuju Resi Narada dan langsung melepas ikatannya. Dan ia langsung bertunduk di hadapan Resi Narada. Ampun Resi, istri dan anak-anak hamba tidak terima jika makanan yang mereka makan dan perhiasan yang mereka pakai adalah hasil dari merampok Resi. Hamba dicaci dan diusir dari rumah Resi. Resi Narada pun berkata, bangunlah anakku, bangunlah. Istri manapun tidak akan terima jika perhiasan yang ia pakai dan makanan yang ia makan adalah hasil dari merampok anakku. Tidak baik melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini anakku. Walaupun sederhana, kalau sudah didapat dengan cara yang baik, pahalanya akan berlipat ganda anakku. Ratnakara pun menyerahkan dirinya kepada Resi Narada dan ingin menjadi muridnya. Resi Narada pun menerima Ratnakara sebagai muridnya dengan senang hati. Dan Ratnakara diajari yoga tingkat dasar sampai tingkat utama. Ratnakara pun diberikan tugas oleh Resi Narada untuk bertapa di sebuah bukit yang bernama Bukit Walmiki. Singkat cerita, Ratnakara sampai di Bukit Walmiki. Lalu Resi Narada melakukan perjalanan sucinya lagi. Dan berjanji akan kembali pada saatnya. Ratnakara pun mulai menjalankan tapa di sana selama bertahun-tahun. Suatu ketika, Resi Narada datang untuk menjemput muridnya dan didapati Ratnakara yang dikelilingi ribuan semut, bahkan sampai membuat sarang di sekujur tubuh Ratnakara. Resi Narada sangat gembira dengan muridnya dan membersihkan semua sarang semut tersebut dari sekujur tubuh Ratnakara. Dan didapati Ratnakara masih tenang di dalam yoganya. Setelah sadar dari yoganya, Ratnakara memberikan hormat kepada Mahaguru dan para dewa. Ratnakara pun didiksa oleh Resi Narada dan dinamai Abhiseka Resi Walmiki, yang artinya resi yang berasal dari salang semut. Resi Walmiki pun dianugerahi oleh Dewa Brahma penglihatan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Resi Walmiki pun diberikan tugas khusus oleh Sri Rama untuk menulis kisah perjalanannya di bumi yang akan dikenal sebagai Kitab Ramayana, yang akan dikenal dari zaman ke zaman. Nah, itulah kisah agama Hindu yang bisa saya bawakan. Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah Resi Walmiki ini adalah: 1. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sejahat-jahatnya manusia, jika dia mau bertobat, maka semua dosanya bisa diampuni. 3. Menjalani hidup dengan tulus ikhlas, niscaya akan berhasil. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.